21. Kamu pikir kamu bisa membohongi aku? Sebenarnya aku tahu bahwa malam itu kamu sudah melihatnya, benar kan? Tanya Maxime sambil terus mendekatkan jaraknya kepada Rahel. Tubuh mereka benar-benar menempel. Maxime sebenarnya hanya ingin menggertaknya saja, sehingga pria itu berusaha keras untuk menahan tawa ketika melihat bagaimana gugupnya Rahel saat ini. Seketika Rahel cegukan. Mungkin karena dia menjadi teringat dengan apa yang dia lihat kemarin malam. Sesuatu yang besar dan panjang. Rahel memang sama sekali tidak takut terhadap apapun yang di diri Maxime, kecuali yang satu ini. Sangat membuat bulu kuduknya merinding jika mengingat bagaimana bentuknya. Jadi bagaimana? Apa kita harus melakukannya? Bukannya kamu tidak takut padaku, Goda Maxime kembali, dia tidak terima ketika mendengar perkataan Rahel yang sama sekali tidak takut kepadanya. Rahel menarik nafas dalam-dalam, dan mengeluarkannya dengan pelan. Sehingga cegukannya hilang. Dia menyadari bahwa Maxime hanya ingin menggertaknya saja, tidak mungkin pria arogan itu tertarik kepadanya. Apalagi Rahel sudah tahu bahwa Maxime sudah memiliki seorang kekasih. Ayo. Rahel pun menjawab pertanyaan Maxime dengan nada menantang, sambil mendongakkan wajahnya memandangi pria yang memiliki tinggi badan 183 cm itu. Sedangkan Rahel memiliki tinggi badan 164 cm. Sehingga Rahel sangat terlihat mungil di hadapan Maxime. Maxime membulatkan matanya. Apakah dia tidak salah mendengar bahwa bocah itu telah menerima tantangannya? Atau jangan-jangan Rahel tidak mengerti bagaimana proses membuat anak? Makanya gadis itu begitu polos bilang ayo-ayo saja tanpa tahu bagaimana cara prakteknya. Kamu yakin? Memang tahu bagaimana cara melakukannya? Kini giliran Maxime yang nampak salah tingkah. Wajah pria itu nampak memerah. Rahel terdiam sejenak, dia mencoba untuk mengingat kembali pelajaran biologi yang sudah dia pelajari. Kemudian dia menjawab pertanyaan dari Maxime sesuai dengan materi biologi yang sudah melekat di kepalanya. Taulah, Om. Proses pembuatan anak itu namanya proses reproduksi, yaitu proses biologis yang terjadi ketika sel telur dari wanita bersatu dengan sel sperma dari pria. Nah, proses itu disebut fertilisasi, sehingga menghasilkan zigot. Lalu zigot akan berkembang menjadi embrio, setelah dilahirkan menjadi anak. Seperti itu kan? Maxime menghela nafas setelah mendengarkan penjelasan dari Rahel tentang materi biologi dengan panjang lebar. Dia pun menonyor kepala Rahel. Maksudku bukan materi, tapi prakteknya, bocah. Rahel pura-pura terkekeh. Aku kan masih polos, Om. Om yang seharusnya ngajarin aku. Walaupun di dalam hati Rahel berkata semoga Maxime tidak nekat melakukannya. Dia hanya ingin membuktikan saja bahwa dia sama sekali tidak takut kepada pria arogan itu. Justru Maxime akan berada di atas angin jika Rahel memperlihatkan ketakutannya. Maxime menelan selaiva sebanyak mungkin, rahangnya mengeras. Mengapa dia malah terjebak dengan permainannya sendiri? Rahel berusaha untuk menahan tawa melihat tingkah Maxime yang terlihat salah tingkah seperti itu. Ternyata seru juga mengerjai seorang pria dewasa. Jadi bagaimana, Om? Kapan kita melakukannya? Tanya Rahel sambil tersenyum manis. Maxime mengerutkan keningnya. Mengapa gadis itu sangat polos sekali, bersikap seolah-olah sedang menagih permen padanya? Padahal proses pembuatan anak itu tidak segampang yang dibayangkan. Itu pun kata orang. Karena Maxime pun belum pernah melakukannya. Mata Maxime tidak sengaja menatap ke arah bibir mungilnya Rahel. Bibir mungil yang berwarna plum seperti buah ceri,
sangat terlihat manis dan menggoda. Membuat dia teringat kembali ketika dia sedang memberikan nafas buatan kepadanya, seakan-akan bibir gadis itu masih menempel pada bibirnya. Bukan hanya itu saja, dia pun menjadi teringat dengan penampilan Rahel tadi siang yang pakaiannya basah kuyup, sangat terlihat jelas lekuk tubuh gadis itu. Walaupun Rahel adalah seorang bocah, tapi mengapa gadis itu terlihat cukup menggoda? Maxime yang sedang menghimpit tubuh Rahel di dinding, matanya tidak sengaja menatap ke arah bibir mungilnya Rahel. Bibir mungil yang berwarna plum seperti buah ceri, sangat terlihat manis dan menggoda. Membuat dia taifa sebanyak mungkin. Rahang pria itu mengeras. Padahal dia awalnya hanya ingin menggertak Rahel, tapi dia malah terjebak dengan permainannya sendiri. Bip, bip. Bip. Tiba-tiba terdengar suara dering ponsel. Sangat mengganggu suasana. Hampir saja Maxime tergoda untuk menyentuh kembali bibirnya Rahel. Suara dering ponsel telah membuat otak Maxime menjadi waras kembali. Seharusnya dia tidak perlu bermain-main dengan seorang bocah. Maxime tidak berkata apa-apa. Dia memilih pergi begitu saja meninggalkan kamar Rahel sambil mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Rahel sangat bernafas lega, akhirnya Maxime pergi juga dari kamarnya. Dia mengusap-usap dadanya yang berdisko sedari tadi. Selamat. Akhirnya si Kuyang pergi juga. Kemudian Rahel pun tertawa kecil ketika mengingat Maxime yang telah dibuat salah tingkah olehnya. Tapi ternyata seru juga mengerjai om-om. Rahel berhenti tertawa ketika dia tadi merasakan ada sesuatu yang keras di balik celana Maxime, ketika tubuhnya dengan Maxime menempel. Tapi ngomong-ngomong tadi yang keras itu apa? Apa mungkin? Rahel tidak sanggup meneruskan perkataannya. Gadis itu menelan saliva dengan bersusah payah, mungkin karena pikirannya jadi terkontaminasi gara-gara pernah melihat sesuatu di bawah perutnya Maxime. Rahel pun segera berlari ke arah lemari. Dia terburu-buru mencari buku materi biologi, mungkin karena dia sangat penasaran mengapa milik seorang pria bisa mengeras seperti itu. Maklum saja gadis itu benar-benar polos. Tapi sayangnya hal seperti itu tidak mungkin dijelaskan secara rinci di dalam pelajaran biologi. Sehingga Rahel tidak menemukan jawabannya. Kenapa sama sekali tidak ada materi tentang itu? Mungkin karena Rahel masih remaja sehingga memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Der. Ponselnya Rahel bergetar, dia mendapatkan pesan dari seseorang. Dia mengerutkan keningnya ketika melihat siapa yang mengirim pesan tersebut. Rupanya Alvin yang mengirim pesan kepada Rahel. Untuk apa Pak Alvin mengirim pesan padaku malam-malam begini? Tanya Rahel dengan pelan. Rahel pun segera membaca pesan dari guru idolanya itu. Rahel, apakah kamu baik-baik saja? Rahel terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Karena dia pun tidak tahu apakah saat ini dia baik-baik saja atau tidak. Yang pasti sampai saat ini dia sangat merasa tidak menyangka bahwa dia tiba-tiba diculik oleh Maxime dan dinikahi oleh pria itu secara paksa. Hal yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya, tiba-tiba menjadi seorang istri dari pria yang sangat dia benci. Namun, Rahel pun tidak mengerti kepada gurunya itu. Padahal Alvin sudah menegaskan kepadanya bahwa Alvin tidak memiliki perasaan spesial kepada Rahel. Tapi apa ada seorang guru mengirim pesan kepada muridnya pada malam-malam begini, bahkan bukan membahas tentang pelajaran. Hanya ingin memastikan apakah Rahel baik-baik saja atau tidak. Apakah semua pria dewasa di dunia ini seperti itu? Sulit untuk dipahami. Benar-benar menyebalkan. Keluh Rahel. Dia tidak bisa memahami Alvin yang selalu perhatian kepadanya,
Tapi ternyata Alvin mengatakan bahwa hubungan mereka hanya sebatas guru dan murid. Dan dia pun tidak mengerti dengan sikap Maxime, pria itu mengapa sikapnya sangat menyebalkan sekali.